Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah Jalla Jalaluh di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, Pak ya, yang dengannya kita mudah untuk melakukan amal saleh. Ya, masih banyak amal saleh yang kita harapkan agar amal saleh tersebut mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallam bersabda, ya tidaklah ya salah seorang di antara kalian ya amalnya memasukkan dia ke dalam jannahnya. Tidak ada seseorang yang memasukkan amalan kalian memasukkan ke dalam surga. Dan juga wala yujiruhu minan nar, dan tidak menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, juga kata Nabi sallam, dan juga tidak termasuk aku juga demikian, illa ya birahmatin minallah, kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu masuk ke dalam surga, dijauhkan dari neraka karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kita beramal soleh untuk mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ketika sudah diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh, jangan sombong sebagaimana iblis. Iblis itu tadinya taat kepada Allah, namun karena dia sombong itu adalah baturul haq wa ghamtun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menganggap sombong dengan persepsi kita, ya enggak. Karena dalam perkara agama telah diatur. Oleh karenanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk apa? Mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat itu datangnya dari Allah ya melalui Rasulullah SAW sebagai ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ada seseorang diceritakan dalam hadis, dan Syekh juga sering menceritakan, ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari ya luasnya lautan. Kemudian ya dihamparkan dia ke daratan dengan selamat. Kemudian semua tumbuh-tumbuhan ya yang tadinya gersang ya tempat tersebut, pulau tersebut ya karena dia rajin sholat, dia beribadah kepada Allah, tidak ada siapa-siapa, dia dirinya semata. Maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sehingga suatu ketika di akhirat diceritakan, dia dikatakan ya masuklah ke dalam sorga. Maka dia mengatakan, ya bimakna, apakah aku masuk ke dalam sorga karena amalanku? Karena dia sujud sepanjang hari, sepanjang masa, sampai dia meninggal di pulau tersebut. Ya, sampai dia berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan sujud menyembah Allah, maka Allah kabulkan dia wafat dalam keadaan sujud ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala uji, apa dimasukkan ke dalam jannah, Allah perintahkan masuklah ke dalam surga. Maka dia berkata, apakah karena amalanku? Dia merasa ya amalan yang dia lakukan ya setiap ya saatnya, waktunya dia lakukan untuk ibadah kepada Allah, ternyata ya ditimbang amalannya dengan apa? Nikmat pandangan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ini dalam sebuah hadis sahih diceritakan bahwa ada demikian. Ternyata nikmat pandangan, baru satu nikmat pandangan mengalahkan amal soleh yang ya sepanjang hidupnya dia ibadah kepada Allah. Ya sehingga dia diperintahkan masuk ke dalam neraka. Namun dia mohon ampun kepada Allah, ya kemudian dia meyakini bahwasanya, makasih Pak, bahwasanya dia dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya dalam hadis yang sahih ini Nabi SAW sebutkan, tidak ada salah seorang di antara kita, dan juga termasuk Rasulullah SAW, amalannya ya memasukkan ke dalam surga atau menjauhkan dari neraka ya. Dan juga termasuk aku, kata Nabi SAW, illa kecuali bi rahmatin minallah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan, untuk mendatangkan rahmatnya Allah itu dengan amal saleh. Agar supaya apa? Agar supaya kita enggak sombong sebagaimana iblis. Ada orang yang dia ibadah mudah kepada Allah, lakukan semuanya ibadah, baca Quran, khatam Quran, ya, sholat malam, tapi dia sombong. Sombong itu kata Nabi, baturul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebanyakan orang tidak menolak kebenaran, seperti contohnya diperintahkan sholat, jangan tinggalkan sholat, wajib hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki, dia tahu, tunduk, dia tahu itu. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan ketika dia bermaksiat, dia ditanya, dia tahu tentang hukum tersebut, ya tentang masalah sholat, dia tahu kewajiban yang diembankan seorang muslim adalah sholat setelah syahadatain.
tapi dia tetap meninggalkannya. Kenapa? Bukan karena berkeyakinan wajibnya, tapi apa? Malas. Yakin, tahu dia. Seperti seorang muslim kalau ditanya ketika dia mengambil, menipu, dia tahu kalau itu dosa, Pak. Tahu kebanyakan. Dia menipu, dia berzina, dia tahu. Kalau itu dosa, dia tahu. Cuman hawa nafsu yang menyelubungi jiwanya sehingga dia terjerembab kepada hal yang haram. Ya, terjerembab kepada hal yang haram. Ya. Itu dia kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita semangat untuk menimba ilmu agama agar kita tidak sombong ya. Batrul haq wa ghamtun nas. Yang kedua adalah sombong itu meremehkan manusia. Ini kebanyakan nih kita meremehkan manusia. Ya, kalau kita lihat orang, mestinya kita baca doa, Pak, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau kita melihat musibah yang kaitannya dengan musibah dunia, ya, baik hubungannya dengan perkara duniawiyah ataupun akhirat atau ukhrawiyah, maka kita dianjurkan membaca doa ini, doa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang kalau kita membaca doa ini ketika kita melihat musibah tersebut, maka lam yusibuhu dzalikal bala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah yang dia lihat tidak akan menimpa dirinya. Apa doanya tadi? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jangan diragukan lagi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ini dalam kitab-kitab hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang nama aslinya ada Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Kita kenal dengan Imam Muslim. Ya, Imam Muslim ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha untuk menghafalnya. Kita menghafal syair-syair itu mudah ya. Ngapal bait-bait syair, apalagi ngapal apa mudah ya Pak ya. Apalagi kalau hubungannya di dalamnya ada cinta-cinta, hafal itu. Puisi itu luar kepala hafal Pak. Ya mudah gitulah ngapal. Ujian memang ya, yang gitu-gitu mudah dihafal. Tapi kalau ngapal Al-Qur'an, ngapal hadis berat, susah. Karena ada setannya di sana menggoda, nggak mau orang untuk bermudah-mudah. Dan kita diuji Allah untuk bermalas-malasan. Seperti contohnya kalau kita baca Al-Quran, ini kita bisa saksikan. Kalau i'tikaf tuh kita bisa baca karena termotivasi dengan teman yang lain. Tapi antum bisa hitung antara dia buka HP sama baca Quran lebih banyak tuh, dia lebih tenang dia walaupun berjam-jam. Ini dia. Ya, daripada kalau kita baca Al-Quran sebentar ngantuk. Ternyata tanda orang kena penyakit ain Pak, kalau baca Quran ngantuk sebentar. Hati-hati nih, kena penyakit ain tuh. Berarti kena penyakit ain. Kalau dia baca Quran sebentar ngantuk, atau misalnya sholat ngantuk, pokoknya semua ibadah ngantuk, itu kena gangguan, penyakit ain. Ternyata penyakit ain itu Pak, hak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu benar adanya dan banyak menimpa pada seorang muslim kematian. Cuman kadarnya beda-beda, ada yang tidak buat mati, ada yang kadang cuman buat sengsara. Makanya kalau tiba-tiba bapak pulang ke rumah, istri marah-marah tanpa sebab, bisa kena penyakit ain tuh. Mungkin bapak lagi posting misalnya, posting dapat uang nih, dihitung uang, dilihatkan uang nih 1 M. Wih, orang hasad. Biar muslim, biar Pak Haji. Dia hasad, aduh, mudahan hilang. Atau tiba-tiba Allah kasih kena penyakit ain kepada keluarga kita, bisa sebabnya. Tiba-tiba kita ini, tiba-tiba marahan, tiba-tiba kesusahan juga pada diri kita. Misalnya kita susah dalam pekerjaan kita gitu Pak ya, susah pekerjaan kita. Habis itu pokoknya dalam pekerjaan ada aja gitu, itu bisa kena penyakit ain, di antaranya itu Pak, penyakit ain. Makanya kita banyak istighfar kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Makanya kalau keluar rumah baca doa ini Pak. Yang kata Nabi sallallahu hudita, dikatakan yuqalulahu, dikatakan kepada orang tersebut yang ketika keluar rumah dia baca doa ini. Ini diingat, ini hadis dari Nabi. Kalau hadis dari Nabi itu semangat kita ngapal Pak, dan diamalkan. Karena ilmu itu butuh amal. Amalkan setiap hari, gak akan lupa. Yang orang kalau baca itu disebutkan, dikatakan kepadanya hudita, dia telah diberi petunjuk. Wa wukita, ya, dia telah dilindungi. Wa kufita, telah dicukupi. Ya, telah dicukupi.
wa tatanaha lahu syayatin, dan syaitan menjauh darinya. Siapa yang pengen dijauhi syaitan? Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik dalam usul fikih, namanya mafhum mukhalafah. Berarti kalau kita nggak baca doa ini, kebalikannya syaitan mendekat. Ya, syaitan dekat. Kemudian dikatakan syaitan yang lain dengan berkata dengan syaitan yang lainnya, bagaimana kaifa laka birujulin, bagaimana engkau wahai syaitan, ini sama-sama setan nih. Setan berkata kepada setan lainnya, bagaimana engkau bisa menggoda seseorang yang sudah diberi petunjuk, dilindungi dan dicukupi. Ini Nabi SAW sebutin apa doanya? Idza kharaja ar-rajulu min baitihi, jika seseorang keluar dari rumahnya, kata Nabi SAW, maka dia berkata, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan ditambah lagi, il aliyil azim. Ya, jangan. Ini dari Nabi SAW sudah cukup dari sini, cukup dari Nabi. Karena sebaik-baik petunjuk Rasul SAW. Jangan ditambah-tambah atau jangan dikurang-kurang. Itu orang mukmin yang baik. Maka Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sudah cukup situ. Nabi SAW paling alim. Kalau kita menambah berarti seakan-akan Rasul kurang, berarti Nabi ini kurang top. Ngatakan Nabi ini bodoh. Seakan-akan gitu. Kata gurunya Imam Syafi'i demikian. Kalau ada orang yang dia menambah, mengurang syariat, dia menuduh Rasul berkhianat atas amanah yang telah diembankan kepadanya. Ini gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik, berkata demikian. Maka kita harus tunduk kepada syariat Rasul. Ucapkan ini Pak kalau setiap keluar rumah. Sampai kita sampaikan kepada santri-santri kita. Santri di Suaran ya, saya ngajar juga di sana. Kita pembina sekaligus mengajar, alhamdulillah. Imam Syafi'i, pondok pesantren Imam Syafi'i. Alhamdulillah sudah diakui Depak dan seterusnya. Kita akreditasi terus. Walaupun ada Ustadz, kita keluar dari Furai'ah Al-Hujurat, keluar dari asrama, menuju masjid kan dekat tuh. Tetap baca ini setiap keluar rumah. Bismillah, kita ajarkan kepada santri-santri kita agar mereka apa? Bermakna, dia amalkan. Bukan santri apa istilah kalau kita tuh piau-piau aja. Tinggal apa namanya? Pindah tidur. Ya, tidurnya di masjid, sholat subuhnya kesiangan terus. Ini santri piau-piau namanya. Ini musibah kalau seperti ini ya. Misalnya masjid, ada santri atau tempat, tapi sholatnya terlambat terus. Padahal tinggalnya di masjid. Ini nggak bisa nair aja ini. Ini aduh kayak gini musibah. Makanya harus kita kasih contoh ya. Apa pengajar tuh kasih contoh. Bermakna. Ya, hadis-hadis Nabi SAW ingin diajarkan agar bermakna. Jadi mereka kalau keluar rumah ngamalkan doa ini. Yang singkat-singkat tapi rutinitas kita ajarkan sehingga bertambah terus hafalannya. Ini bermakna. Bermakna. Makanya seorang dai, dan kita dai ya, kita dai. Bapak pasti ngajarkan kepada istri bapak. Pasti bapak berdakwah nggak mungkin diam. Pada anak-anak, pada istri kan pasti nggak mungkin diam. Berdakwah. Makanya harus berilmu. Kalau kita berdakwah, kita harus belajar betul-betul itu berilmu kita dapatkan. Bukan ilmu yang asal-asalan qila wa qal, cuman kata-katanya enggak. Harus jelas. Karena nanti kita akan ditanya pertanggungjawabannya. Kalau kita mengajarkan kesesatan, ya, maka kita mendapatkan namanya dosa jariyah. Maka hati-hati nih, dosa jariyah. Contoh kita mengamalkan satu amalan ini, amalkan ini 1000 kali misalnya, 100 kali, berapa kali, tapi nggak pernah Nabi SAW contohkan amalan insting dia. Hati-hati, kalau ente mati nggak taubat, dapat dosa jariyah. Karena mengajarkan yang bukan ajaran dari Rasulullah SAW dalam perkara agama. Ingat, perkara agama nggak boleh nambah ngurang. Ini gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i demikian juga. Makanya Imam Syafi'i kaidah-kaidah fikihnya itu dipakai. Di antaranya Imam Syafi'i menyebutkan kaidah-kaidah fikih atau usul fikih, menyebutkan apa? La yajuzul qiyas wal khabaru mawjud. Tidak boleh qiyas kalau ada dalil. Kalau ada dalil, qiyas udah boleh dipakai. Contoh misalnya, ya. Contoh misalnya, Nabi SAW melarang kita berjabat tangan kepada selain mahram kita. La yut'ana fi rajulin bi mihyatin min hadidin khairul laha min imratin la tahillu laha. Nabi SAW bersabda, seseorang ditancapkan di kepalanya dengan besi itu lebih baik daripada dia memegang wanita yang bukan mahram.
Ini dalil. Kemudian dia pakai kias, Rasul pernah dipegang oleh wanita yang sedikit ada gangguan. Berarti, dan itu bukan mahramnya Nabi. Berarti boleh kita pegang wanita dong, pegang istrinya orang. Ini bahaya nih, ini dalil selingkuh. Aduh bahaya nih, sesat ini. Makanya ada pemuka agama selingkuh ini bisa karena salah pemahaman. Tapi intinya hawa nafsu. Gak belajar dengan benar dengan sumbernya yang asli. Dia nambah, dia kurang, dia bikin pengen sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dalam kaidah-kaidah, makanya kalau kita ngikutin para sahabat Nabi SAW, ada namanya amalan kekhususiahan Nabi. Khususiah Nabi, yang semua perbuatan Nabi tidak harus diikuti karena khususiah Nabi. Kenapa? Nabi itu sudah dimaafkan dosanya sebelum dan sesudahnya, dan dijamin masuk surga. Ya, maka ada khususiahan. Contoh, ya tadi tidak boleh pegang tangan ya, karena ada dalil. Kalau ada dalil perintah larangan, maka kias nggak boleh. Namanya kias ma'al farik nih. Contoh, Nabi SAW juga nikah istrinya berapa Pak? 9. Kita diperintahkan dalam Al-Quran surah An-Nisa, nikah tidak boleh dari 4. Kecuali kalau cerai, nikah boleh, walaupun sampai 100. Tapi jangan ditiru. Jangan. Tidak boleh 4. Rasul istrinya 9. Aku harus 9 juga. Wah, ini sesat. Penting pemahaman agama nih, pemahaman nih penting. Makanya kembali kepada 4 mazhab. Makanya ada dalam kita sedikit Pak ya, biar kita semangat, biar kita nggak gampang menyesatkan orang karena kita fanatik kepada satu mazhab. Enggak, kita belajar 4 mazhab sehingga kita toleransi. Ada namanya fikih muqaron. Pernah baca enggak fikih muqaron? Kalau Bapak ada kesempatan, ada waktu luang, coba baca-baca kitab fikih muqaron, singkat ringkas itu. Bidayatul Mustahid yang dikarang oleh Ibnu Rushd. Ini fikih muqaron yang singkat, perbandingan mazhab bahasa Indonesianya. Karena semua 4 mazhab ini ada perbandingan mazhab. Seperti contohnya Imam Abu Hanifah, pendahulunya kan Abu Hanifah ya. Mazhabnya apa namanya? Hanafiyah. Dia punya fikih muqaron, artinya tidak taklid buta kepada mazhabnya Hanafi. Dia kitab itu menjelaskan tentang 4 mazhab selain dirinya, yang artinya jangan ikutin mazhabku kalau tidak sesuai dengan dalil, sehingga kita toleransi. Mazhabnya ini seperti ini, toleransi kita. Apa kitabnya? Ya ini Bada'i'us Shana'i yang dikarang oleh Imam Al-Kasani. Kemudian Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ya, yang kita kenal dengan mazhab Malikiyah, punya kitab perbandingan mazhab juga, yaitu Syarhul Kabir yang dikarang oleh Imam Ad-Dirdir. Jadi semua 4 mazhab itu ada perbandingan mazhab. Imam Syafi'i ada kitab perbandingan mazhabnya. Apa itu? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi. Baca itu kitab-kitab Pak, sehingga kita melihat ini khilafiyah seperti ini, toleransi. Kita enggak, harusnya kan gini ya. Ini seperti contohnya duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kalau mazhabnya Maliki, berdiri terus, berdiri semua. Duduknya seperti duduk Pak? Seperti duduk apa? Ya, atau tawaruk semua, atau iftiros saja. Itu selain mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sama mazhabnya Imam Ahmad, dia merinci. Ya, kalau tasyahud awal duduknya berdiri, ya tegak gitu ya. Kalau tasyahud akhir duduknya bersimpuh. Tapi ada mazhab selain berdua yang semuanya itu adalah tawarruk semua, yaitu duduk bersimpuh, ya tasyahud awal atau tasyahud akhir. Yang keduanya mazhab yang lainnya dia namanya iftiros semua, yaitu duduknya tasyahud awal semua walaupun tasyahud akhir. Ini semua nggak masalah. Biasa kalau sudah ke Mekah tuh akan tahu tuh melihat itu. Apalagi kalau badannya besar kan, kalau mau bersimpuh susah tuh, dopro dia. Maksudnya bisa menyenggol yang lain atau sakit misalnya, kan untuk menahan itu Pak. Nah, itu boleh berdiri. Ini namanya keringanan, bukan pindah mazhab, bukan. Boleh kita pindah mazhab, nggak masalah, nggak haram pindah mazhab. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa? La tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Itu sahih hadis fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih itu mazhabku, ikuti hadis. Artinya ada celah kita toleransi. Bukan toleransi beragama, nggak boleh. Toleransi sesama Islam. Ini yang benar. Ini harga mati Pak. Gitu ya. Jadi kita mudah. Contoh misalnya
Apalagi yang sering itu yang kita kadang-kadang ribut ya, tapi di sini alhamdulillah nggak ribut. Ya, sini sudah paham semua alhamdulillah. Ada di masjid lain tuh saya sampai dikabarin sholatnya sampai 2 kali Ustaz, satunya kunut, satunya nggak kunut. Ini masih ditarakan Pak. Jadi kalau yang kunut duluan, nanti yang nggak kunut di belakang. Ya Allah, ini gimana? Mestinya diributin yang tidak sholat, panggilin tuh nggak sholat. Nah itu dia. Ini fikih. Artinya kalau antum pakai kunut nggak pakai kunut nggak masalah. Ada dalam madzhab Syafi'i, dituang dalam madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i beristihad. Kunut subuh itu adalah sunnah. Madzhab Syafi'i ya. Kalau meninggalkannya maka sujud sahwi. Kalau kita di belakangnya ikutlah imam. Kalau imam misalnya sujud sahwi, antum sujud sahwi juga. Itu lebih lebih melembutkan kaum muslimin. Ini kita belajar 4 mazhab. Ustadz, kunut itu kan bahasa Arabnya artinya taat. Bukan doa Ustadz. Iya, kita katakan iya. Dia main-main bahasa Arab dia. Iya. Karena makna kunut itu banyak. Di antaranya taat artinya. Allah berfirman, qanitina wal qanitat, wanita yang taat dan perempuan, wanita yang taat dan laki-laki yang taat. Dan juga kunut itu bermakna berdiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, pernah ditanya, "Ya Rasulullah, Nabi sallallahu ayyus salati abdul, salat mana yang abdul wahai Nabi?" Maka Nabi bersabda, "Tulul kunut," yaitu salatnya yang panjang, berdirinya panjang. Berarti kunut juga maknanya berdiri. Berarti enggak doa Ustaz? Ya termasuk doa juga. Kenapa? Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi sallallahu bersabda, "Qanata Rasulullah syahran." Nabi sallallahu berkunut selama sebulan. Ya, yaitu melaknat kabilah Zakwan. Ya, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ini intinya, kalau kita belajar menambah ilmu, semakin bertambah ilmu, kita semakin rohim kepada kaum muslimin, ya semakin memberi uzur. Bagi orang yang berpendapat kunut itu sunnah, jangan nyalahkan yang nggak kunut juga. Ini jangan cuma mau ditoleransiin. Ya, jadi sama-sama toleransi gitu. Enak kaum muslimin indah. Di satu masjid indah, jadi semua mazhab ada. Nah, ini namanya ukhuwah. Ya bisa dipahami ya, namanya ukhuwah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW dalam perkara ini juga kita ingat, jangan boleh kita dilarang untuk gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, ya Yuhannas, wahai manusia, wa iyyakum wal ghulu fid din. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Wahai manusia, kata Nabi, janganlah berlebih-lebihan dalam perkara agama. Berlebih-lebihan. Karena orang yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam agama. Contoh, berlebih-lebihan dalam berwudu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Ada seorang badui, dia datang kepada Nabi sallam, ya, yas'aluhu anil wudu, bertanya kepada Nabi tentang wudu. Maka farahu salasan. Maka Nabi sallam mengajari orang badui tersebut wudu itu 3 kali. Ini paling banyak. Maka Nabi sallam bersabda, hadzal wudu, inilah wudu yang sunnah. Faman zada ala hadza, siapa yang dia membasuh anggota wudunya yang diajarkan 3 kali, lebih dari 3 kali, apa kata Nabi sallam? Faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Dia sungguh berbuat kesalahan, dia sungguh berlebih-lebihan, dia sungguh zalim. Enggak boleh lebih-lebihan. Makanya kalau kita ragu-ragu, Pak, ini 1 apa 2 apa 3, stop sudah. Kalau Bapak tambah bisa jadi 4. Hati-hati, kena hadis Nabi. Dia tersalah, dia berlebih-lebihan, dan dia zalim. Sampai-sampai kita sholat, Pak, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita kan capek ya. Kadang pikiran pudar. Kayak rasa-rasa ada angin keluar nih. Batalin sholat. Jangan keburu-buru dibatalin. Nabi SAW bersabda dari Al-Bukhari. Yaitu apa? Jangan segera-gera dibatalkan. Sampai apa? Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai orang tersebut mendengar suara kentutnya atau mencium baunya. Berarti betul-betul yakin.
Kalau sudah betul sampai dia kaget, nah iya sudah batal itu. Sama seperti orang yang tidur. Batal wudunya enggak? Sepakat para ulama orang kalau tidur batal wudunya. Tapi wudu yang bagaimana, tidur yang bagaimana yang bisa membatalkan wudu? Orang Jumat tuh banyak tuh Pak, geledak, gitu, ya kan? Itu apakah batal wudunya? Ini fikih dalam. Yaitu apa? Yaitu tidur yang mustagrik, tidur yang sangat kendelam yang dia sampai bermimpi atau ngorok. Nah, kalau ada orang tidur sambil duduk ngorok, wah, suruh wudu itu sudah batal itu wudunya. Bukan dia duduk yang dia batokannya kan kalau kita dulu bicara kalau duduk berarti tertutup. Enggak, Pak. Jadi patokannya bukan duduk, bukan tidur. Namanya mustagrik, tidur yang nyenyak yang sampai hilang akal. Ya tuh sampai ngorok lah, ngorok itu sudah tuh, apalagi mimpi udah hilang akal. Wajib wudu. Iya, Pak, monggo. Oh, itu tidur nyenyak itu. Mustagrik itu tidur nyenyak maksudnya. Suruh wudu. Kalau enggak sholatnya enggak sah. La sholata liman lam wudu lah. Tidak ada sholat tidak dikatakan sah kalau dia tidak berwudu. Pelajaran fikih. Biar bapak sholatnya 1000 kali lah kita katakan. Ya enggak ada lah sholat 1000 kali. Enggak wudu, sia-sia. Kunci, miftah. Ini ya, penting. Ini contoh, gulu. Berlebih-lebihan. Tapi kalau kayak hari Jumat itu kayak gini. Tidur apa namanya? Tidur apa? Tidur ayam. Berarti ayam enggak pernah tidur ya, Pak? Yang artinya dia enggak jatuh. Berarti kan masih sadar tuh. Masih bisa menahan, berarti dia sadar. Itu biasanya yang gitu, Pak. Itu kupingnya dengar dia. Karena di antara panca indera yang tidak tidur telinga, Pak. Makanya sering yang kaget nih telinga kan. Ini enggak tidur dia. Artinya kalau mau selesai tidur, kurang tidur lah. Dia dengar dia. Gitu dia. Ya, tapi kalau sudah sampai enggak dengar buat tidur yang tenggelam sudah. Di antara contoh yang berlebih-lebihan dalam agama yang membuat orang-orang terdahulu binasa kata Nabi SAW juga adalah berdoa berlebih-lebihan dalam berdoa. Rinci dalam berdoa. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, hadisnya disahihkan Syekh Al-Albani dan ulama menyebutkan hadisnya sahih, yakni Anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yakul. Ya ini doa. Abdullah bin Mughaffal sahabat yang mulia, dia pernah mendengar anaknya berdoa. Apa kata anaknya dalam doanya? Abdullah bin Mughaffal sahabat yang mulia. Dia dengar anaknya berdoa. Apa doa anaknya? Dia minta kepada Allahumma inni as'alukal qasral al-abyad an yaminil jannati idza dakhaltuha. Ya Allah, aku minta kepadamu sorga warnanya putih di sebelah kanan, kalau aku masuk ke dalam sorga dia berada di sebelah kanan. Wih, rinci. Dia minta istana warna putih, mungkin dia suka warna putih nih. Aku minta istana warnanya putih, dia berada di sebelah kanan ketika aku memasukinya. Apa kata Abdullah bin Mughaffal, sahabat mulia, muridnya Rasul? Hai bunayya, wahai anakku, salillaha aljannata wa ta'awwad bihi minan nar. Wahai anakku, minta sorga, minta neraka saja. Ya. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu bersabda, akan datang di umat ini kaum, berarti banyak orang, ya'taduna fit tuhuri wa doa, yang dia berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Makanya kalau bapak misalnya belum nikah, tapi kan sudah nikah semua nih. Kalau misalnya ada yang belum nikah, dia berdoa misalnya, ya Allah, aku minta istri yang hidungnya mancung berapa senti, dia sebutkan, matanya belok semua, ya kan, nggak ada yang ini, giginya rapat, jumlahnya sekian, wah ini, ini berlebih-lebihan. Untuk persiapan. Jadi minta istri yang solehah aja. Ya Allah, berilah aku istri yang solehah. Sudah demikian. Kalau misalnya pernah naksir nih, misalnya naksir anak tetangga, ya Allah, aku demen sama dia. Apapun yang terjadi, jodohkan aku sama dia. Jangan. Nanti terjadi cerai. Jangan bilang, ya Allah, doa ya Allah, kalau itu baik untukku, ya, melahirkan anak-anak soleh solehah, mudahkan urusanku. Dimudahkan. Kalau sudah jodohnya mudah, gitu. Mudah ya. Yaitu diantara apa? Di antara
contoh-contoh yang Nabi SAW sebutkan. Kenapa? Karena perkara agama sudah diatur. Di antaranya Nabi SAW sebutkan, di antaranya Pak, wudu. Ulama juga menjelaskan jangan lebih-lebihan dalam berwudu, berlebih-lebihan dalam berwudu, berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Kenapa demikian? Ini yang paling sering Pak. Karena Nabi SAW sebutkan qaumun, berarti banyak orang ini. Banyak orang. Kenapa? Karena ternyata di balik itu pahalanya besar Pak. Pahala berwudu di antaranya Nabi SAW bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang dia berdoa dengan sebaik-baik berwudu, siapa yang berwudu sebaik-baik wudu, yaitu wudu yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kharajat khotoyahu min jasadih, dosa-dosanya keluar dari badannya. Hatta takhruja min tahti azfari, sampai dosa-dosanya itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Makanya kalau udu bener-bener Pak, jangan udu sembarangan, gosok gini. Makanya saya itu kalau udu saya liatin anak-anak itu. Karena Nabi SAW pernah berjam, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit di neraka. Kenapa? Karena tumitnya ada yang tidak kena air selogam. Makanya jangan pukul digosok. Betul-betul nih kalau udu nih, karena ada ancaman. Wailul aqabi minan nar, kata Nabi SAW, celaka tumit-tumit di neraka. Makanya kalau udu hati-hati. Kenapa? Karena dia menentukan sah tidak sahnya sholat. Itu udu, belajarin udu-udunya udu yang soheh, sunnahnya Nabi. Gitu dia. Karena ini syariat. Ya, ini syariat. Itu dia pahalanya besar. Ada lagi setelah dia berwudu untuk sempurna, ya, kemudian dia apa? Membaca doa, baca doa. Maka apa? Futihat lahu al-jannah as-samaniyah. Akan dibukakan 8 pintu sorga, dia disuruh masuk dari arah mana yang dia kendaki. Ini hadis riwayat Muslim. Yaitu baca doa habis wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis riwayat Muslim menyendiri. Tapi kalau mau tambahan riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Minimal ini riwayat Muslim, agar kita dibukakan pintu surga yang 8, disuruh masuk dari arah mana yang kita kendaki. Ini keistimewaan laki-laki dan perempuan. Ya, amalkan ini Pak. Makanya kalau habis wudu jangan lupa baca doa ini. Wudu sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian wudu baca doa yang diajarkan Nabi. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku seluruhnya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sudah diajarkan semua sama Nabi SAW. Tidaklah Nabi SAW wafat, syariat telah sempurna, sudah diajarkan. Cuman ada yang mau melakukan, ada yang tidak mau. Maka siapa yang masuk ke dalam surga, wahai Nabi SAW? Nabi SAW sebutkan yang melakukannya. Wa man ata'ani dakhala jannah, yang melakukan perintahku itu. Yang tidak mau, yang tidak melakukannya. Nah, itu dia. Berarti nggak mau, dia enggan, yang bermaksiat kepada Rasul. Makanya Pak, kita paksa jiwa ini Pak, paksa jiwa ini yang malas nih. Kita kalau ikutin jiwa kita Pak, Allah berfirman, inna nafsala ammaratu bisu. Sungguhnya jiwa itu cenderung kepada keburukan, cenderung kepada keburukan. Makanya kan ada ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lain, membagi makanan menjadi 3, sepertiga makan gitu ya, sepertiga udara, itu dia. Supaya nafsu kita apa? Bisa menekan. Tapi ada dalil juga, Abu Hurairah menandakan bolehnya makan sampai kenyang. Boleh makan sampai kenyang. Yang tidak boleh habis itu kebablasan, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena kalau banyak makan tuh ngantuk Pak. Iya. Enggak juga. Kalau makannya kopi kenyang enggak ngantuk juga. Ya, itu dia, semangat. Kita alhamdulillah nih ada orang tua kita buat kita semangat. Kita kalau lihat orang tua kita semangat ke masjid, kita semangat sekali kita. Masa anak muda loyo. Nah, gitu. Ya. Iya, Pak. Rasulullah SAW itu Pak sering lapar. Ya, sering lapar. Kan ditanyakan Nabi SAW itu sering lapar. Karena Nabi SAW kalau ada makanan pasti berbagi dia. Itu contoh. Rasulullah luar biasa, contoh Pak. Tidaklah ada emas
di rumahnya, melainkan besok paginya sudah dibagi-bagi sudah. Nabi SAW sebetulnya kaya, cuman dibagi-bagi, makan bareng. Makanya ada sahabat namanya apa? Seorang sahabat dia berkata, Nu'man bin Bashir, ini akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dia berkata, Abdullah bin Mughaffal sahabat yang mulia berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Kalian itu, kata sahabat ini, makan sepuas kalian, minum sepuas kalian. Padahal aku melihat Nabi kalian ya la yajidu minad daqal wa ma yamla'u bi batunahu. Tidak pernah makan, kadang seringlah lapar. Hanya sekedar mengganjal perutnya, makanan enggak ada. Berarti Nabi sallallahu seringlah lapar. Makanya kita sampaikan Pak sama istri, sama anak-anak, nak masih makan ini nasi goreng, telur, luar biasa itu. Nabi kita sering lapar, bahkan makanan nggak didapatkan, kosong perutnya, bahkan mengganjal dengan batu. Bapak pernah nggak kelaparan ganjal batu bata? Nggak pernah kan? Kenyang terus kita, saking kenyangnya muntah. Itu syukur, makin syukur kita sama Allah Pak. Oh Rasulullah luar biasa. Kurang apa kita ini sama Rasul? Umatnya menyaksikan mukjizat Nabi, hidup dan meninggalnya, mukjizat tidak musnah, masih disaksikan. Apa itu? Al-Quran. Umat-umat terdahulu, mukjizat mereka lihat para Nabi dan Rasul, ketika meninggal punah, hilang, sirna mukjizat mereka. Tapi Rasul enggak. Makanya kalau kita baca Al-Quran, tenang jiwa kita kan. Makanya pemahaman kembali, kalau baca Al-Quran ngantuk, gangguan, paksa. Ada orang dulu ya di Jogja, saya diceritain Jogja, bermakna dia kalau baca Quran pasti ngantuk. Ternyata dia ada gangguan, ada sihir, disihir. Dia cakep orangnya, disihir. Ada wanita suka sama dia, sihir dari kampung. Dia paksa terus sampai keluar sihirnya. Karena diantara dilawan. Dan juga kalau ada orang-orang yang misalnya dia tidak nikah-nikah, bisa jadi bisa kena sihir. Soalnya udah tua dia tidak nikah-nikah gitu, bisa kena sihir, bisa. Dihilangkan apa? Rasa senangnya sama wanita, bisa. Ini harus kita zikir pagi dan petang, dekatkan diri kepada Allah, maka akan hilang. Hilang. Demikian Pak ya. Oke, monggo Ustaz, silakan. Nggih, monggo. Tapi kenyataan orang itu yang bukan orang dari Quran kan makannya kenyang. Bagaimana untuk mensiasati hadis tersebut? Apakah kita harus makan yang terakhir, atau kita bagaimana bisa mengarah ke hadis tersebut? Iya. Ya kita harus sadar-sadar diri, ingat-ingat kalau makan kan, kita belum minum. Kadang kita kan makan sampai dia kenyang, habis itu tambah minum lagi sudah kekenyangan. Kita sendiri yang bisa mengukur kira-kira. Tapi kadang-kadang kita ya juga lupa juga daratan, kasih kambing, kasih ini, kasih ini. Makanannya apa? Tapi habis itu ingat ya, kalau Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, jangan langsung tidur. Jalan 100 langkah, ya Pak ya. Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dan para ulama yang lain. Artinya untuk menurunkan yang lainnya gitu ya, maksudnya lemak dan yang lainnya. Tapi intinya kita sendiri yang tahu kira-kira porsi kita gitu ya. Gitu ya, monggo Pak. Ya gitu Pak. Itu mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan sampai kita menjadi temannya setan. Itu kita ngambil banyak-banyak tapi tidak dihabisin. Ya Allah, sedih kita. Nabi Sallam, ingat Nabi Sallam itu sampai lapar. Nabi Sallam itu makanan susah. Kita makan. Makanya kalau kondangan, undangan. Ya undangan. Itu kadang-kadang kan banyak-banyak itu. Sampai numpuk gunung, ternyata tidak habis. Sedih kita. Ini diapain? Kalau ada ayam, kasih ayam. Mubazir. Oke, monggo Pak. Kenapa Pak? Salat kafaroh.
Sholat kafaroh, sebetulnya kafaroh itu dam. Misalnya kafaroh hubungan badan yang istrinya haid, kafarohnya bayar 1/4 emas gitu. Itu kafaroh itu artinya tebusan. Bukan sholat kafaroh yang betul, sholat taubat. Ya, sholat taubat. Kalau kafaroh itu seperti contohnya kafaroh sumpah palsu, kafaroh melanggar nazar. Misalnya wallahi demi Allah, padahal bohong dia. Maka dia di surah Al-Maidah ada runutannya, urutan. Yaitu diantaranya memberi makan 60 orang miskin. Kalau enggak bisa, habis itu yang kedua memberi pakaian 60 orang. Ya, kemudian membebaskan budak. Kalau enggak bisa baru puasa 3 hari. Ya, ini dia. Kalau kita kan langsung puasa 3 hari. Urutan. Nah, kalau misalnya contohnya dam juga sama kayak model kafaroh. Cuman kalau dam seperti contohnya orang yang tidak mabit di Muzdalifah, itu pilihannya dia bayar dam, yaitu damnya menyembelih, ya hajian ya, dia menyembelih kambing di sana. Atau kalau dia nggak mau, maka dia puasa 3 hari di Mekah, puasa di sana, dan 7 harinya di Indonesia. Itu pilihannya. Tapi orang pilih dam, yaitu menyembelih kambing. Kalau kambing mahal, dia punya harta, puasa 3 hari di sana, nanti 7 harinya di sini. Jadi puasanya 10 hari. Itu diantara dam. Sama mirip-mirip dengan kafaroh. Demikian Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, monggo Pak. Oke. Allahu a'lam bishawab. Oke. Oh, emergency. Iya, emergency. Kita melihat ada orang perempuan mbak-mbak yang tidak jenis, tidak berkelamin. Iya. Itu misalnya ibu atau apa yang nyaris terjatuh, kita sebenarnya ingin nolong untuk kita tahu. Jadi itu kan pastinya kita nggak melihat. Betul. Beda. Iya. Itu sudah Oke. Iya. Jadi kalau yang namanya emergency itu kalau dalam agama kita namanya darurat. Ya, makanya kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu boleh. Ya, seperti contohnya ada istri tetangga meninggal. Istri tetangga jatuh. Tolong jangan dibiarin karena nggak ada yang lain, misalnya nggak ada orang lain, kita aja yang lihat, masa dibiarin? Bukan mahram kata Ustaz, bukan mahram. Mati dia. Maka ada pertimbangan. Tapi menolongnya sekedar menolong, jangan kebablasan. Maksudnya, kesempatan nih, macam-macam. Ada yang kayak gitu kadang. Ini yang kasus nih. Pegang ini. Mumpung tetangga. Begitu tetangga yang tua nggak, sudahlah tua nggak. Nah gitu ya Pak ya. Ada batasan sekedar. Itu darurat boleh. Emergency. Iya, yang emergency lah ya. Maksudnya ya kita sebatasnya sewajarnya lah ya, sewajarnya. Tapi kita nggak langsung RW, nggak langsung jalan napas nggak. Tapi kita kan makanya ada namanya BHD, pelatihan dasar. Coba nanti sekali ada perawat kan, ada Pak Nanang ya kan, siapa lagi tuh. Coba minta dasar-dasar bantuan hidup dasar. Nah, kalau kita kejadian misalnya main bulu tangkis tiba-tiba ngeblak, apa yang pertama kali dilakukan? Itu ada RCP tuh. Nggak langsung mulut. Ini kesempatan ini. Kasus nggak langsung mulut. Kalau mulutnya ada sedakan, bapak sedotnya kembali lagi. Ini ngambil kesempatan. Iya, artinya kita lihat darurat kan. Kalau sudah darurat nggak mikir macam-macam sudah. Ya, pokoknya ada betul. Nanti belajar sama Pak Nanang. Pak Nanang nih ICU ya nggak salah ya. Ya di ICU beliau nih. Pengalaman insyaallah. Demikian Pak ya. Mungkin masuk waktu ya. Walau salah kurangan ya mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.